kembali lagi di UTM Podcast bersama saya Maratu Soleha. Di podcast kali ini tentu kita akan membahas kembali nih tentang prestasi. Nah, siapa nih dari kalian yang pengen punya prestasi? Pasti pada pengen kan? Nah, kali ini saya sudah menghadirkan seorang narasumber yang mempunyai prestasi banyak sekali nih. Pasti penasaran kan siapa sih orangnya? Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung say hello aja. Halo, siapa? Halo Maratus. Oke, kayaknya kurang afdol nih kalau kita nggak kenalan dulu nih ke teman-teman. Mungkin bisa kenalan dulu, Mus. Baik, terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Musyafa, mahasiswa program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Oke, Terima kasih. Mahasiswa agribisnis, berarti sekarang semester berapa? Semester 7. Waduh, semester tua ya. Oke, gimana nih Mus kesibukannya sekarang, lagi sibuk apa nih? Nah, untuk pada semester ini itu yang pertama saya menjabat sebagai sekretaris 2 DPMKM. Kemudian saya juga mengikuti MBKM riset bersama dosen, di mana itu juga sebagai bekal saya untuk melanjutkan ke skripsi. Selain itu, ketika di waktu luang saya juga menyempatkan untuk mengikuti perlombaan. Seperti itu. Oke, jadi kayaknya ini mahasiswa produktif sekali ya kayaknya. Semuanya diikutin kayak, pasti sibuk banget ya. Oke, karena kita mau bahas tentang prestasi nih, Mus. Kan kamu pasti punya prestasi tuh banyak banget ya. Sering lomba di mana-mana. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih, makna prestasi menurut kamu tuh seperti apa sih, Mus? Nah, untuk terkait makna prestasi menurut saya itu sendiri yaitu ketika kita bisa membawa nama baik universitas ke kancah universitas yang lain. Misalnya kita telah mengikuti perlombaan dan masuk final di Universitas Diponegoro. Nah, dari itu Universitas Diponegoro mulai tahu dan mengetahui terkait bahwa ada Universitas Trunojoyo Madura ini dan memiliki bibit-bibit unggul juga karena bisa lolos final dan bisa mempresentasikan di sana. Seperti itu. Jadi ini sebuah ajang juga ya untuk kamu untuk membrandingkan kampus kita ya. Iya, Mungkin kampus kita ini belum terlalu banyak dikenal orang-orang di luar sana gitu ya. Cuman karena banyak mahasiswa kita yang berprestasi, akhirnya mulai banyak nih yang tahu tentang UTM seperti itu. Nah, kalau Mus Syafaq sendiri nih, prestasinya tuh apa aja, Mus? Di bidang apa aja? Nah, untuk prestasi yang pernah saya peroleh itu yang pertama esai, business plan, dan juga LKTI. Namun yang paling banyak itu business plan, kemudian urutannya LKTI, baru ke esai seperti itu. Oke, jadi basicnya Musyafaq ini aktifnya di perlombaan kepenulisan seperti itu Iya, ya. benar. Kalau boleh tahu nih, kira-kira berapa nih menangnya nih? Berapa kali nih menang? Kalau dari tahun 2020, Iya. saya kan mulai ikut perlombaan di semester 2 ketika dimana terserang pandemi Covid di bulan Maret 2020 sampai sekarang hampir 40 perlombaan. Namun ketika saya mengikuti perlombaan itu 40 itu yang juara. Paling saya mengikuti yang tidak juara itu sampai 60-an seperti itu. Waduh, banyak banget kan. Apalagi ya bener sih, di pandemi kemarin tuh kayaknya banyak banget ya event-event perlombaan. Jadi ini menjadi panutan ya untuk teman-teman yang lain. Walaupun pandemi, kita tetap bisa produktif gitu ya. Iya, benar. Oke, nah aku juga pengen tahu nih Mus, prosesnya kamu bisa sampai di titik ini tuh seperti apa sih? Nah, untuk terkait prosesnya itu panjang sekali. Nah, di sini kan saya benar-benar mikir ketika saya pulang ke rumah karena kan diliburkan ketika pandemi COVID-19 itu. Nah, saya mikir, masa iya saya di rumah rebahan terus. Kemudian saya belajar otodidak bagaimana saya bisa menulis penulisan. Di mana pertama penulisan yang saya tulis itu yaitu esai. Saya mencoba membuat, kemudian dikoreksi oleh teman saya Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Dan saya ikutkan perlombaan dan pertama kali saya mengikuti sudah masuk ke 6 karya terbaik, namun tidak mendapatkan juara. Seperti itu. Jadi udah ada kesan pertama nih ketika ikut lomba ya, walaupun Iya. belum menang kayak gitu. Jadi motivasinya Musyafaq ini nggak mau rebahan gitu. Iya, benar. Mau jadi mahasiswa yang produktif banget. Jadi tapi ini memang bagus ya teman-teman, ketika teman-teman pengen apa ya, produktif di tengah pandemi kayak gitu ya, lebih baik kita lomba daripada tidur-tiduran doang. Kan lomba itu bisa menghasilkan uang ya. Iya, benar juga itu. Kita benar, kita juga banyak dikenal orang jadinya seperti itu ya. Nah, tujuan Musyafaq ikut lomba sendiri itu untuk apa, Mus? Nah, untuk tujuan saya mengikuti perlombaan itu yang pertama saya ingin jalan-jalan ke univ yang lain. Nah, Gitu saya ya? kemarin iya benar. Kemarin saya 2020 sampai 2021 itu berdoa kepada Tuhan, ya Allah kapan pandemi ini usai biar saya dapat jalan-jalan secara offline. Ternyata puji Tuhan mengabulkan, di mana tahun 2022 ini pandemi usai. Nah, pertama kali saya offline di Februari itu di Purwokerto, kemudian disusul di Yogyakarta, Padang, Bali, dan yang terakhir yaitu di Sidoarjo.
seperti itu. Oke, jadi udah banyak banget nih keliling-kelilingnya ya. Gimana, ada rencana buat ke luar negeri gak nih? Untuk ke luar negeri itu emang semua orang pasti punya lah, kamu pun pasti pengen ya. Ya siapa yang mau nolak ya? Namun ya harus melihat terlebih dahulu event apa yang akan kita ikuti. Tapi untuk terkait ke luar negeri ingin sih seperti itu. Oke, pengennya kemana nih? Nggak perlu jauh-jauh lah, cukup ke Malaysia aja. Oke, masih di daerah Asia ya? Nggak Iya. mau ke Eropa ya? Nggak mau. Trauma sama pengalaman teman saya. Oke, nah tadi kan Musyafaq udah bilang ya di awal kalau kamu itu sudah pernah sempat gagal ya. Iya. Walaupun akhirnya sekarang itu banyak menangnya nih. Nah, motivasi kamu ketika gagal tuh apa, Mus? Karena kan kebanyakan orang itu ketika gagal ya dia itu kayak stuck, berhenti gitu kan. Iya. Jadi kan banyak orang yang nggak mau lanjut kayak gitu kan, ada orang yang seperti Iya. itu ya. Nah, Musyafaq sendiri ini kan tetap berani, tetap mau melangkah gitu ya walaupun pernah mengalami kegagalan. Iya. Nah, motivasi kamu itu apa sih, Mus? Nah, untuk motivasi saya agar bisa bangkit dari kegagalan itu, karena saya mikir, saya ini harus punya kelebihan daripada orang lain. Masa iya saya cuma ikut kegiatan mahasiswa dan juga aktif di perkuliahan. Makanya saya ingin mengikuti perlombaan, di mana saya ketika mencapai kegagalan, terus saya mikir, masa iya saya hanya bisa sampai segini. Kemudian saya bangkit, terus saya sering pas pertama itu ditolak beberapa perlombaan. Namun saya tetap bangkit tanpa kenal putus asa, ikut lagi dan beberapa kemudian mulai menang seperti itu. Oke, itu mungkin motivasi internalnya kamu sendiri. Ada nggak motivasi dari luar, misal kayak dipengaruhi oleh teman kamu atau siapa yang bisa jadi panutan kamu gitu? Ada nggak? Nah, untuk terkait motivasi itu, karena saya punya teman anak UPI Bali. Nah, UPI. itu sebagai motivasi saya karena dia itu ketika menjadi mahasiswa juga sering lomba-lomba. Makanya saya tertarik untuk ikut menjadi kayak seperti kakak itu. Nah, selain itu motivasi saya yang eksternal ini juga yang pertama ingin mendapatkan tambahan uang lah ya buat Kayak jajan. anak kos banget nih kayaknya. Iya bener. Nggak bohong ya? Iya bener. Buat bayar kos Iya. gitu. Oke, selama ini ada nggak sih kendala yang kamu hadapin? Gitu. Kayaknya banyak sih ya, masa nggak ada kendalanya ya? Kendala yang pertama capek sih. Capek. Kadang misalnya minggu ini harus ke Bali, kemudian minggu depannya harus ke Jogja. Itu bisa bikin kita itu imunnya down. Nah, yang kedua yaitu awalnya memang beberapa ketika pendanaan itu tidak mendukung. Kemudian saya setelah tembusi, kemudian ketika saya sudah menang, kemudian Fakultas Pertanian dan Rektorat ini mempercayai saya untuk berangkat seperti itu. Jadi Oke. pendanaannya sangat mendukung untuk saat Oke, ini. jadi dukungan dari kampus itu ada ya Iya. dalam bentuk pendanaan gitu ya. Tapi Benar. selalu didukung gitu oleh kampus ya berarti. Alhamdulillah walaupun awalnya itu ditalangi tapi pada akhirnya itu diganti seperti itu. Oke, jadi aman ya kalau Iya, masalah aman. uang atau Aman. pendanaan. Oke, selanjutnya nih Mus. Tadi kan kamu bahas tentang waktu ya. Iya. Minggu pertama misal harus di Jogja, minggu kedua harus di Bali, Iya, minggu benar. ketiga harus misalnya di Sidoarjo ya. Aduh. Ini sibuknya ngalahin presiden. Nah, itu manage waktu kamu tuh gimana sih, ngatur waktu? Karena kan ini bisa jadi problem ya sebenarnya ya, bisa jadi Iya. masalah kamu ketika kamu itu kan nggak bisa ngatur waktu kamu. Karena kan kamu juga tadi bilang ada kesibukan di organisasi kan, DPM, terus juga kamu di sisi lain masih punya kewajiban kuliah, Iya, benar. di sisi lain juga aktif lomba gitu ya. Waktunya itu gimana cara ngaturnya tuh? Nah, sebelum aku mengikuti perlombaan itu, aku list terlebih dahulu mana deadline dan benar-benar ketika final ini nggak mengganggu kegiatan aku yang lain. Misalnya ketika kuliah, kan biasanya lomba kan hanya dilaksanakan ketika Sabtu sama Minggu itu bisalah disaingi untuk lomba itu. Nah, tapi pada kedepannya ini saya bertabrakan untuk yang di Lombok ini karena bertabrakan dengan MBKM Riset penelitian di pertengahan September ini. Jadi saya korbankan yang di Lombok ini. Padahal saya pengen ke Lombok. Oke, tapi ini yang di Lombok per tim ya atau sendiri? Iya per tim sama teman seprodi sendiri sih. Oke, jadi setidaknya ada yang backup lah ya walaupun kamu nggak bisa berangkat ke Lombok kayak gitu ya. Dia juga nggak berangkat. Soalnya dia MBKM Bumdes juga di Sumeneb. Jadi bener-bener direlakan itu Lombok. Iya, bener. Sayang banget ya. Karena belum tentu semua orang bisa dapat kesempatan pergi ke Lombok Iya, ya. Aduh eman banget, tapi nggak apa-apa. Kan pasti ada kesempatan di lain waktu ya Iya. kan, benar banget. Nah, kita flashback nih ke teman-teman. Tadi kan Musyafaq udah cerita kalau misalnya dia ini lebih aktif ya atau lebih sering menang di perlombaan bisnis plan. Iya, Nah, benar. mungkin teman-teman di sini nih ada yang masih maba atau mungkin ada mahasiswa lama yang kayak pengen ikut
BP, business plan, tapi nggak tahu business plan itu kayak mana. Nah, Mungkin bisa Musyafaq jelaskan ya, business plan itu kayak mana? Kayaknya aku sendiri juga belum terlalu paham nih business plan kayak mana, walaupun saya dari Fakultas Ekonomi gitu ya. untuk terkait business plan itu, kita itu harus memposisikan sebagai founder, di mana kita itu harus benar-benar bisa mendirikan perusahaan. Kita merencanakan terkait analisis sumber daya manusia, analisis keuangan, analisis produksi, dan analisis pemasaran. Di mana ketika kita membuat proposal business plan itu, jika sudah mendapatkan dana, berarti bisnis itu benar-benar bisa direalisasikan. Seperti proposal ketika kita akan melakukan kegiatan, seperti itu. Jadi kayak misal kita punya ide bisnis itu bisa tuh ya dituangkan di bisnis plan-nya seperti itu. Oke, menarik banget kan. Pasti teman-teman ini kayak semakin tertarik nih. Aduh, kayaknya abis ini mau ikut lomba bisnis plan nih. Kayaknya mau cari-cari info ya. Oke, aku juga penasaran nih kenapa kamu itu lebih suka lomba bisnis plan ketimbang lomba yang lain. Lomba kan banyak ya, ada debat, terus apalagi orasi, terus apa lagi. Ya banyak lah ya lomba. Kenapa tertariknya itu ke bisnis plan-nya gitu? Nah, untuk terkait tertariknya itu, awalnya itu saya lebih suka menuangkan ide melalui tulisan. Nah, selain itu juga untuk terkait public speaking, insya Allah saya juga mendukung ketika lolos final. Nah, untuk bisnis plan itu sendiri, karena saya backgroundnya dari agribisnis, benar-benar beberapa matkul itu ada yang memenuhi terkait proposal bisnis itu, misalnya sebagai pendamping saya ketika mengikuti lomba bisnis plan itu. Jadi masih sejalur lah ya sama jurusannya, masih berkesinambungan gitu ya. Nah, penasaran nggak nih teman-teman, lomba bisnis plan yang paling berkesan menurut Musyafaq nih? Ada nggak? Kan banyak tadi ada 40 kali menang ya, ya kali nggak ada yang berkesan. Ada dong pasti. Bisa di-spill nih ke teman-teman, bisnis plan yang berkesan di mana? Lomba bisnis plan yang berkesan itu yang pertama di Undip. Walaupun online itu benar-benar susunan acaranya runtut, dan sebelum kita melaksanakan presentasi itu ada game di mana panitianya juga ramah dan hadiahnya pun juga cukup lumayan gede lah. Aduh, kalau masalah duit nih kayaknya seneng banget. Apalagi tuh yang berkesan? Selain itu di Universitas Mercu Buana Jakarta. Walaupun saya ketika itu saya sedang melaksanakan praktik kerja lapang di Jogja, saya nyempetin untuk izin ke manajer lapang untuk melaksanakan presentasi di situ. Dan saya merasa minder karena beberapa pesaingnya itu ada dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia. Nah, bahkan saya ketika belum persiapan dari semalam itu dan saya masih nyambi PKL, alhamdulillah mendapatkan juara 1. Keren banget gak sih aku? Malah anak UGM yang mendapatkan juara 2 seperti itu. Jadi alma mater itu tidak menentukan ya? Ya, benar. Tidak menentukan. Yang penting kan dari diri kita sendiri, terus persiapan kita gitu ya. Keren banget. Nah, mungkin bisa nggak sih kamu kasih tahu trik nih buat nyusun BP bisnis plan itu seperti apa? Untuk trik menyusun BP itu sendiri, yang pertama kita harus mengetahui permasalahan dari lingkungan sekitar. Jika kita terdapat permasalahan di lingkungan tersebut, kita harus bisa memecahkan permasalahan tersebut melalui ide bisnis itu. Di mana ide bisnis itu harus benar-benar bisa direalisasikan, jangan angan-angan tok. Karena beberapa teman-teman itu membuat ide bisnis namun pada akhirnya di keberlanjutannya itu sulit untuk direalisasikan. Makanya juri enggan tertarik pada ide bisnis yang seperti itu. Keren. Jadi seperti itu ya tips ketika teman-teman pengen nyusun bisnis plan. Benar. Nah, kayaknya nih teman-teman di sini kan juga yang nonton ini nggak cuma mahasiswa berprestasi ya, pasti juga ada mahasiswa lain. Kayaknya juga kebanyakan mahasiswa baru nih ya yang nonton podcast ini. Mungkin banyak yang tertarik nih buat ikut lomba bisnis plan atau lomba-lomba yang lain, LKTI, esai dan sebagainya macamnya. Cuman mungkin mereka ini merasa kebingungan gitu ya untuk mencari info lombanya itu di mana gitu. Kalau Musyafaq sendiri nyari info lomba itu di mana? Nah, berhubung saya dari awal itu nyari lomba-lomba di IG, bahkan sekarang beranda saya Instagram itu full isinya lomba semua. Bahkan postingan temen itu hanya beberapa. Saya sampai bingung, kemana postingan teman-teman ini? Padahal kan banyak yang memposting postingan seperti feed dan sebagainya. Jadi hilang ya semua gara-gara itu informasi perlombaan kayak gitu. Jadi bisa dicari di sosial media, contohnya Instagram. Mungkin bisa kasih hashtag gitu ya atau gimana itu? Atau mungkin nyari di yang saya ikuti. Jadi harus kayaknya follow Instagramnya Musyafaq dulu nih. Lanjut nih Mus. Kunci sukses nih untuk berprestasi itu apa sih versinya kamu? Nah, untuk kunci sukses itu sendiri yang pertama jangan lupa berdoa. Jangan sampai lupa sholat walaupun ketika kita ada di perjalanan dan bahkan ketika kita
telat, misalnya maghrib kita belum melaksanakan asar, kita tetap melaksanakan setelah maghrib itu, walaupun nantinya diterima atau tidaknya itu kan tergantung pada yang di atas, seperti itu. Dan yang kedua yaitu tetap berusaha lah, walaupun kita mengalami kegagalan tetap kita bangkit, karena waktu itu akan terus berjalan, dimana kita itu punya porsi masing-masing dalam mencapai kesuksesan, seperti itu. Oke, keren banget kan. Nah, mungkin terakhir nih, mau sebelum podcastnya ditutup nih, ada nggak sih saran untuk mahasiswa yang lain atau pesan lah, motivasi lah untuk teman-teman yang lagi menonton podcast ini supaya juga menjadi bagian seperti kita, yaitu menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, untuk saran dan juga motivasinya itu, yang pertama, cintailah diri sendiri, karena kalau tidak kalian yang mencintai diri kalian sendiri, siapa lagi? Dan yang kedua, jangan pernah membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena kalian itu punya kapasitas sendiri. Seberapapun hasilnya, kalian tetap hebat. Nah, untuk yang terakhir ini, jangan pernah putus asa. Ketika kalian mengalami kegagalan, kalian harus tetap bangkit, karena sesuatu yang diawali dari kebangkitan itu akan membuahkan hasil yang maksimal, seperti itu. Waduh, luar biasa sekali kan. Nah, podcast kali ini juga bisa kita simpulkan nih bahwasannya Musyafaq ini merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Pertanian yang berprestasi, di mana prosesnya Musyafaq untuk sampai di titik ini juga tidak mudah ya. Iya, Tidak bisa dikatakan singkat karena harus merelakan waktu, uang, tenaga ya. Tadi kan lombanya keluar kota semua ya. Aduh, keren banget, ini pasti memotivasi teman-teman yang lain nih. Oke, sebelum podcastnya ditutup nih, aku mau ngasih quotes untuk teman-teman semua, yaitu jadilah pemuda yang memberi solusi, menebarkan inspirasi, menoreh banyak prestasi, membakar semangat dan memotivasi. Saya Maratus Soleha, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.